Bayangkan, kamu udah habisin berbulan-bulan belajar bahasa Arab, tapi nggak ada perkembangan yang signifikan. Kamu masih bingung membaca, ngomong pun masih terbata-bata, dan memahami percakapan sehari-hari itu sulit banget. Apa yang salah? Bisa jadi, tanpa kamu sadari, ada beberapa kesalahan besar yang sering dilakukan ketika belajar bahasa Arab. Nah, di video kali ini aku akan bahas 3 kesalahan utama ataupun 3 kesalahan besar yang sering banget menghambat kita dalam belajar bahasa Arab. Dan di video kali ini kita akan ngomongin tentang bab 1, latar belakang masalah. Bab 2, terlalu banyak belajar namun tidak praktek menulis maupun berbicara. Bab 3, takut membuat kesalahan dan takut dikatakan oleh orang lain ataupun diledekin sama orang lain. Bab 4, terlalu cepat ingin menguasai bahasa Arab. Bab 5, kesimpulan. Hingga di akhir video nanti, kamu akan lebih bisa menghindari kesalahan yang aku lakukan dulu, sehingga kamu bisa mempercepat dan gak terjatuh di lubang yang sama. Dan buat kamu yang baru di channel ini, aku Rizky, lulusan pendidikan bahasa Arab dan memiliki misi membantu kamu lebih paham lagi seputar bahasa Arab. Mari kita masuk ke bab yang pertama, latar belakang masalah. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa frustasi setelah berusaha keras belajar bahasa Arab, tapi hasilnya gak sesuai sama harapan kita? Kamu udah meluangkan waktu berjam-jam, tapi tetap aja ketika membaca atau mendengarkan, kata-kata itu terasa asing banget. Kamu ingin sekali bisa bicara lancar, tapi entah kenapa semua itu terasa lambat banget. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Aku tahu banget betapa frustasinya hal tersebut. Banyak orang ngerasa terjebak dalam situasi ini, dan mereka seringkali nggak sadar bahwa ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Kesalahan ini seringkali bikin kamu ngerasa seperti berjalan di tempat, dan makin lama motivasi kamu tuh makin nurun, makin males belajar bahasa Arab. Yang awalnya semangat banget, ini jadi rasa capek dan juga malas untuk melanjutkannya. Dan ketika kita nggak sadar apa yang salah, kita bisa terus mengulang pola yang sama, berharap hasil yang berbeda. Padahal kalau kamu tahu apa aja yang perlu kamu hindari, belajarmu itu bisa lebih efektif lagi. Kita masuk ke bab yang kedua, terlalu banyak belajar namun tidak praktek menulis maupun berbicara. Salah satu kesalahan terbesar yang sering banget aku lakukan ketika belajar bahasa Arab adalah terlalu banyak belajar, nggak ada praktek sama sekali. Mungkin kamu merasa sudah membaca banyak buku, mendengar berbagai materi, dan menonton video tentang bahasa Arab. Tapi kenapa ya, rasa itu masih nggak bisa berbicara dengan lancar atau menulis dengan baik? Ini masalah yang sering kita alami. Kita terlalu fokus pada teori, tapi lupa untuk praktek. Aku paham, belajar teori itu penting banget. Kamu perlu tahu tata bahasa, kosakata, mufradat, dan aturan-aturan dasar lainnya. Tapi kalau kamu cuma belajar teori tanpa praktek, kamu akan kesulitan saat harus menggunakan bahasa Arab di situasi nyata. Bayangkan ini, kamu pengen belajar berenang deh. Kamu bisa baca semua buku, teknik berenang, nonton tutorial berenang, bahkan ikut kelas teori berenang. Tapi sampai kamu benar-benar masuk ke air dan mulai berenang, kamu nggak akan pernah tahu bagaimana saya gerakin tubuh di air. Itu juga dengan bahasa, kamu perlu berani praktek, baik menulis maupun berbicara. Aku tahu, kadang kita takut membuat kesalahan dan kita mungkin takut diledekin, takut salah ngomong, takut tata bahasa yang kita gunakan nggak benar. Tapi justru dari kesalahan tersebut, kita bisa belajar dan juga kita bisa berkembang. Semakin sering kamu praktik, semakin cepat juga kamu memahami dan juga menguasai bahasa Arab. Setiap kali kamu praktik, kamu sedang membangun kemampuan kamu dalam berbahasa Arab. Semakin sering kamu berbicara atau menulis, semakin lancar dan percaya diri kamu dalam menggunakan bahasa Arab. Ingat, bahasa adalah alat komunikasi dan satu-satunya cara untuk benar-benar bisa berkomunikasi dengan menggunakannya. Kalau kamu hanya menyimpan semua pengetahuan kamu di kepala tanpa pada ngeluarinnya, praktekinnya, itu cuma teori tanpa aplikasi. Aku ingin kamu ingat hal ini. Belajar dan praktek adalah dua sisi dari koin yang sama. Kamu nggak bisa hanya mengenalkan satu sisi doang. Kamu harus belajar, praktek. Teori penting, tapi praktek adalah kunci untuk mengunci semua yang telah kau pelajari. Gak usah khawatir kalau kamu ngerasa lambat di awal. Semua orang pernah melalui fase itu. Yang penting adalah kamu terus melangkah meskipun pelan. 1% setiap hari nggak masalah. Dengan praktik kamu akan menemukan bahwa bahasa Arab mulai menjadi bagian dari keseharian kamu sendiri. Kita masuk ke bab yang ketiga,
takut membuat kesalahan dan takut dikatakan atau takut diledekin sama orang lain. Salah satu hal yang sering menghambat kita dalam belajar bahasa Arab atau bahasa apapun itu adalah rasa takut membuat kesalahan. Aku tahu rasanya. Kamu mungkin sudah berusaha keras belajar, tapi ketika harus berbicara, tiba-tiba ada perasaan khawatir salah. Bener nggak ya yang aku katakan gitu sih? Khawatir orang lain mendengar dan ngetawain kesalahan kita, dan ini membuat kita jadi ragu untuk melangkah, untuk praktek. Tapi coba deh pikirkan ini. Semua orang yang pernah belajar sesuatu pasti pernah membuat kesalahan, pasti. Setiap orang yang sekarang sudah fasih berbahasa Arab juga pasti pernah salah ucap, salah tulis, atau bahkan bingung saat pertama kali belajar. Tapi justru dari kesalahan itulah kita bisa belajar. Setiap kali kamu membuat kesalahan, kamu sedang membuka peluang untuk memperbaiki diri dan semakin memahami bahasa Arab dengan lebih baik lagi. Kalau kita selalu takut untuk salah, kapan kita bisa maju? Nggak mungkin. Tapi ingat dulu aku juga sering rasa canggung ketika harus berbicara bahasa asing. Aku sering berpikir, gimana kalau aku salah? Gimana kalau ngomong ini? Gimana kalau bilang ini salah dan semisalnya? Tapi lama-kelamaan aku sadar bahwa nggak ada yang perlu ditakutkan, tuh nggak ada. Kita semua belajar di waktu yang berbeda, dan kesalahan itu bagian dari proses. Lagi pula orang lain juga paham kok kalau kamu tuh lagi belajar. Mereka tahu kalau kamu belum sempurna, dan emang manusia tuh nggak ada sempurna, dan itu wajar banget. Bayangkan nih, kalau kamu selalu menahan diri, selalu takut bicara karena khawatir salah, kamu nggak akan pernah tahu sejauh mana kemampuan kamu. Kamu nggak akan pernah tahu di mana kesalahan kamu sehingga kamu bisa memperbaikinya. Itu tuh penting banget. Malah kamu jadi terjebak di tempat yang sama, merasa nggak berkembang sama sekali setiap hari. Kamu juga mungkin khawatir akan komentar negatif dari orang lain atau takut diledekin karena kesalahan kamu. Aku tahu ini gak nyaman, tapi kamu harus ingat, pendapat orang lain gak seharusnya menghentikan langkah kamu. Ulangin ya, pendapat orang lain gak seharusnya menghentikan langkah kamu. Kalau kamu membiarkan komentar orang lain mempengaruhi perjalanan kamu akan selalu ngerasa terhambat terus. Padahal apa yang penting sini perkembangan kamu, bukan apa yang orang lain pikirkan. Setiap kali kamu berbicara atau menulis, walaupun ada kesalahan, kamu sedang memperkuat kemampuan kamu. Dan lambat laun, kesalahan itu akan semakin berkurang, kamu akan semakin pede, dan juga semakin fasih dalam berbahasa Arab. Jadi kalau suatu saat kamu ngerasa takut, salah, atau takut diledekin orang lain, ingat, kamu sedang melakukan hal yang luar biasa. Kamu berani keluar dari zona nyaman kamu, berani belajar dan berkembang, itulah yang akan membedakan kamu dari mereka yang cuma diam doang. Kita masuk ke bab yang keempat, terlalu cepat pengen menguasai bahasa Arab. Aku tahu perasaan ini. Ketika kamu pengen mulai belajar bahasa Arab, kamu pasti pengen langsung, sebulan bisa nggak ya aku menguasai bahasa Arab? Gimana cara belajar bahasa Arab instan, sebulan langsung jago dan semisalnya. Dan itu manusiawi banget. Kita semua pasti pernah merasakan hal tersebut. Tapi sayangnya, keinginan untuk cepat menguasai bahasa Arab justru bisa menjadi jebakan buat kita semua. Kamu jadi terburu-buru, rasa frustasi kalau kemajuanmu nggak secepat yang kamu harapkan. Padahal belajar bahasa itu butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi. Sama tuh kayak kamu nanam pohon. Kamu nggak bisa berharap pohon itu langsung tumbuh berbuah besok. Nggak bisa kan? Nggak bisa cuma semalam. Kamu harus siram, kamu harus jaga, kan? Kamu harus biarkan bertumbuh juga perlahan. Begitu juga dengan belajar bahasa Arab. Kalau kita terlalu fokus pada hasil akhir, ingin cepat jago, ingin cepat mahir, kita sering lupa untuk menikmati proses belajar itu sendiri. Dan ketika kamu nggak melihat hasil yang instan, kamu bisa jadi down, merasa kalau usaha yang kamu lakukan itu sia-sia. Padahal sebenarnya setiap langkah kecil yang kamu ambil, sekecil apapun itu, adalah bagian dari proses menuju penguasaan bahasa Arab. Aku sendiri pernah mengalami ini. Waktu aku belajar bahasa baru, awalnya aku juga punya keinginan untuk langsung mahir dalam waktu singkat, dalam sebulan. Aku belajar yang keras, membaca banyak buku, menghafal banyak kosakata dalam sehari, tapi hasilnya nol. Akhirnya aku justru capek dan kecapean, kewalahan. Kita tuh nggak mampu melakukan hal tersebut. Aku merasa nggak ada kemajuan dan malah hampir nyerah aja. Baru ketika aku mulai belajar dengan ritme yang lebih lambat tapi konsisten, aku mulai melihat ada perubahan dari perkembanganku belajar.
aku menyadari bahwa bahasa itu bukan sesuatu yang bisa dikuasai dengan waktu yang lumayan cepat. Bahasa itu perjalanan yang panjang banget, dan kalau kita terburu-buru, kita malah bisa kehilangan esensi dari pembelajaran itu sendiri. Kamu harus ingat, belajar bahasa itu seperti maraton, bukan sprint. Setiap hari kamu mungkin hanya maju sedikit, tapi kemajuan itu tuh nyata. Daripada mencoba menghafal ratusan kata dalam sehari, kemudian melupakan semuanya keesokan harinya. Lebih baik kamu belajar beberapa kata setiap hari dan praktek. Setiap kata yang kamu pahami, setiap aturan tata bahasa yang kamu kuasai, itu adalah langkah kecil menuju penguasaan berbahasa Arab. Dan ingat, kamu gak sendirian. Dalam perjalanan ini, banyak orang di luar sana yang juga merasa frustasi karena ingin cepat-cepatan menguasai bahasa Arab. Kamu mungkin melihat orang lain yang sepertinya lebih cepat dalam belajar, dan itu bikin kamu merasa ketinggalan FOMO. Ingat, setiap orang itu punya perjalanan juga kecepatannya sendiri-sendiri. Yang terpenting adalah kamu tetap bergerak maju sedikit demi sedikit. Sekarang kita masuk ke bab yang kelima, kesimpulan. Kesimpulannya, belajar bahasa Arab memang bukan perjalanan yang instan. Nggak bisa cuma semalam langsung berakhir. Kita semua pasti pernah punya keinginan untuk cepat menguasai sesuatu, apalagi sesuatu seperti bahasa Arab ini. Tapi seperti yang aku katakan sebelumnya, kecepatan bukanlah tujuan utama kita. Kita perlu menikmati setiap langkah kecil yang kita ambil. Kadang kita terburu-buru dan lupa bahwa proses itu sendiri adalah bagian penting dari pembelajaran. Kamu harus ingat, belajar bahasa bukan hanya soal membaca dan juga menghafal. Ini soal menggunakan apa yang sudah kamu pelajari, mempraktekin apa yang kamu pelajari. Gak usah takut untuk mulai berbicara, menulis, atau bahkan melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya. Kesalahan itulah yang sebagai tanda bahwa kamu itu sedang belajar. Kalau kamu menghindari praktek karena takut salah, kamu akan sulit untuk berkembang. Kamu akan sulit untuk berkembang kalau kamu takut untuk maju. Dan tentu aja, jangan terlalu cepat merasa harus bisa segalanya. Bahasa itu seperti pohon yang tumbuh perlahan yang tadi aku katakan. Kamu siram setiap hari, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tumbuh besar dan juga kokoh. Yang penting adalah apa? Konsisten. Setiap hari kamu harus terus berlatih meskipun sedikit. Ingat, kamu gak sendirian. Semua orang mengalami fase tersebut. Aku juga pernah merasakannya, kamu juga merasakannya, orang lain juga merasakannya. Kamu gak sendirian. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, kamu pasti suka video ini, like di sini. Bye bye, terima kasih teman-teman.